Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Susi Harjati, MAP, selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Calvin Edo Wahyudi, SOS MKP, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang saya hormati narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Kak Klanika Silalahi SAP, serta seluruh peserta webinar English Proficiency Test Preparation yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Administrasi Publik. Sebelum kita memasuki inti pada acara kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danu Firmancaya Sistanda selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Webinar ini bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai strategi, tips, dan pemahaman format IPT yang merupakan salah satu syarat kelulusan dan pengajuan skripsi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi seluruh peserta webinar. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat. Untuk operator yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Saudari Farina Mahmuda Rahadi selaku Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik. Kepada Saudari Farina kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kak Clara selaku narasumber acara ini dan teman-teman panitia serta peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara English Proficiency Test Preparation. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Clara gitu ya, yang sudah berkenan untuk sharing wawasan terkait persiapan APT itu nantinya juga akan dijelaskan persiapannya apa aja sih, kayak gitu. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat
buat persiapan skripsi, terutama buat angkatan 22, yang mana semester ini menempuh skripsi. Jadi nanti kita simak bareng-bareng pengalaman dan mungkin tips and tricksnya. Gimana persiapan APT Kak Clara ini sampai lolos ISMA dan juga persiapan APT waktu buat skripsinya juga Kak gitu. Tentu harapannya melalui kegiatan ini dapat membawa kontribusi positif bagi pengembangan diri kita semuanya. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Farina. Memasuki inti acara, yakni pemaparan materi oleh Kak Clara Monica Silalahi. Tapi sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV dari narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Kepada operator yang bertugas dipersilakan. Kak Clara Monica Silalahi SAP merupakan seorang fresh graduate dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN Veteran Jawa Timur dengan IPK 3,89. Beliau merupakan awardee Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA pada tahun 2022 di University of Warsaw, Polandia, dan beliau juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan internasional seperti Indonesian Day, Batik Day, dan Independence Day. Kak Clara memiliki pengalaman profesional sebagai instruktur bahasa Inggris dan matematika di I-Level Gunung Anyar, serta pernah magang di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, menjadi pembicara di beberapa webinar, dan meraih berbagai prestasi dari emas Olimpiade Sains Nasional pada tingkat nasional di bidang bahasa Inggris pada tahun 2023. Dengan latar belakang akademik yang kuat, pengalaman internasional, dan keterampilan komunikasi yang mumpuni, beliau akan berbagi tips dan strategi untuk menghadapi EPT dengan percaya diri. Halo Kak Clara, gimana nih kabarnya? Udah siap belum berbagi ilmu kepada teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini? Halo Danu, puji Tuhan sehat. Udah siap banget nih. Udah boleh, udah boleh. Silakan dimulai. Wah, sudah siap banget ya Kak. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Clara kami persilahkan untuk menyampaikan materi dan kepada operator yang bertugas dimohon dipersilahkan. Oke, thank you ya Danu. Selagi kita nunggu PPT-nya, aku izin mulai ya buat teman-teman panitia dan mahasiswa yang udah hadir di Zoom hari ini. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Susu Arjati, MAP, selaku Korprodi Administrasi Publik, kemudian Bapak Calvin Edo Wahyudi, SOS MKP, selaku Kepala Laboratorium Poskap, dan juga teman-teman panitia hari ini yang memberikan saya floor hari ini untuk berbicara tentang materi terkait IPT hari ini. Oke, IPT-nya udah tampil ya teman-teman. Oke, sebelumnya ya, mungkin pasti teman-teman mahasiswa yang hadir di sini adalah teman-teman yang mau mencoba IPT untuk persiapan sidang skripsi atau keperluan lainnya, untuk keperluan administrasi di UPN. Tentunya ada keresahan ya untuk teman-teman semuanya. Gimana sih caranya supaya aku bisa meningkatkan nilai IPT-ku? Bagaimana sih caranya supaya aku bisa belajar cepat gitu ya? Nah, sebenarnya ini eh, presentasi aku selama 5 sampai 10 ke depan ini adalah buat teman-teman yang mau belajar gitu ya. Karena nggak ada cara instan, nggak ada cara-cara cepat yang legal untuk kita mendapatkan skor tinggi. Namun ada cara cepat, cara cerdas untuk kita mendapatkan nilai IPT tanpa curang gitu ya teman-teman. Mari kita dengarkan IPT, materi aku pada hari ini supaya teman-teman bisa menyimak, supaya bisa paham gimana caranya supaya kita meningkatkan nilai IPT kita tanpa berbuat curang gitu ya teman-teman. Oke, tolong di next slide operator. Oke, sebelumnya teman-teman get to know me first ya. Aku adalah Clara Monica Silalahi SAP, salah satu alumni dari Prodi Administrasi Publik tahun 2025 ini. Aku baru aja wisuda kemarin.
Kemudian tahun 2022 aku adalah IISMA Awardee seperti yang disebutkan sebelumnya. Buat teman-teman yang tahu IISMA itu apa, mungkin nanti boleh di googling ya apa itu IISMA. Kemudian IPT score aku itu pada tahun 2024, ya hasilnya 530. Kemudian ini ada sosial media aku buat teman-teman yang mau reach me out untuk informasi lebih lanjut. Next slide, please. Oke, mungkin di sini ada juga mahasiswa baru ya, Danu, atau mungkin teman-teman yang masih belum belum paham gitu ya, apa itu English Proficiency Test atau EPT. Sesuai namanya, English Proficiency Test itu adalah ujian untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, biasanya IPT itu dilaksanakan berbagai lembaga-lembaga nasional seperti TOEFL, IELTS, atau Duolingo, atau juga ada TOEIC gitu ya, teman-teman. Nah, tapi UPN sendiri ada tes yang dikhususkan untuk mahasiswa, namanya adalah EPT Test. Nah, tes ini dilaksanakan oleh UPA atau Unit Pelaksana Akademik Bahasa untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mahasiswa UPN. Kemudian rentang skornya itu dari 310 sampai 677. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya kalau kita sama sekali tidak menjawab soal dari IPT itu, kita akan mendapatkan skor 310. Ini adalah start awal dari IPT test ya, teman-teman. Tapi seperti yang kita tahu, eh, kewajiban dari UPN itu adalah minimal skornya 450 ya, untuk memenuhi syarat administrasi seperti sidang skripsi atau pendaftaran program lanjutan. IPT ini terdiri dari tiga bagian tes, yaitu seperti listening yang menguji pemahaman audio, structure and written expression yang menguji tata bahasa, kemudian reading menguji kemampuan membaca serta kosakata. Next slide. Oke, nah pasti kalian udah pernah sering dengar ya, gimana sih caranya supaya uh, IPT skor aku tuh meningkat? Nah, ini adalah strategi umum dan aku mau menekankan kembali karena ini benar-benar penting buat teman-teman yang mau bersiap dari jauh-jauh hari gitu ya untuk listeningnya. Kalau strategi dari aku sendiri secara personal ya, aku itu sering mendengar podcast atau news dari TED Ed itu, TED Education. Jadi kalau kalian buka YouTube, coba sekali-sekali buka video yang berkualitas gitu ya teman-teman. Jadi ada namanya TED Ed atau BBC ini. Jadi mereka itu nggak memberikan informasi tentang berita kayak gitu atau politik dan lain-lain. Tapi mereka memberikan edukasi seputar psikologi atau misalnya tentang sosial kehidupan manusia kayak gitu. Dan itu sangat menarik. Nah, kalau misalnya kalian sering-sering dengerin podcast atau news dari si TED atau BBC ini, kalian bakal terlatih gitu untuk mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian fokus pada ide utama bukan semua kata. Mungkin ada ya yang sering panik atau gugup dalam sesi listening ini. Karena misalnya ada percakapan yang, aduh aku bingung ini percakapan tentang apa gitu, kok banyak banget yang bicara. Atau misalnya kok teksnya panjang banget gitu kan ya teman-teman. Nah, kita harus fokus pada ide utama. Biasanya ada keyword dalam percakapan tersebut. Nanti aku akan bahas contoh soal listening. Nah, jadi kalau misalnya soal listening itu biasanya ada dua orang misalnya yang bicara, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa dengar apa sih yang mereka bicarain gitu. Apa sih yang mereka inti dari percakapan mereka gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu, kita bakal bisa jawab soalnya. Kemudian latihan dengan soal latihan EPT atau TOEFL. Nanti aku akan kasih contoh aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk berlatih listening. Kemudian yang kedua, sesi yang kedua adalah structure and written expression. Ini adalah sesi yang paling tricky ya, teman-teman, karena ini kita membutuhkan rumus grammar. Untuk grammar bahasa Inggris itu ada rumusnya, teman-teman. Ada rumusnya, misalnya kayak bahasa Indonesia ya, dalam satu kalimat itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu. Dalam bahasa Inggris juga ada, teman-teman. Bahkan lebih kompleks dari situ. Ada tenses yang mengutamakan tentang kondisi waktu gitu. Ada masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu ya, teman-teman. Kita harus tahu itu. Nah, untuk grammar ini sangat tricky dan kita perlu berlatih sering-sering supaya kita familiar sama soal-soalnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau eh, aku mau bisa dalam hal grammar ini, structure and written expression ini. Nah, kalian harus kuasai grammar basic aja gitu. Tenses atau agreement, kemudian latihan grammar drills, dan kenali pola soal tricky grammar. Kemudian sesi yang ketiga itu adalah reading. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin em, masih kurang dalam hal literasi ya teman-teman. Ini sangat perlu ya. Gunakan teknik skimming dan scanning dan latihan membaca artikel 300 sampai 500 kata. Ini pasti sangat sulit ya teman-teman buat teman-teman yang nggak suka baca atau misalnya yang lebih cenderung
bisa memahami dari video atau dari suara. Nah, ini harus dibiasakan, teman-teman. Latihan baca artikel bahasa Inggris ya, bukan latihan membaca artikel bahasa Indonesia. Jadi sering-sering membaca atau misalnya kalau misalnya kalian temukan artikel, coba rangkum apa sih isi dari artikel itu, apa sih poin yang aku dapat dari artikel itu, gitu teman-teman. Next slide, please. Oke. Nah, kesalahan umum pada saat tes ya ini teman-teman. Pada saat listening itu sering ada yang panik gitu ya. Jadi kan listening itu cuma satu kali diperdengarkan untuk satu soal. Beda sama soal-soal yang lainnya itu kita dikasih kesempatan dua kali kayak Duolingo atau TOEFL itu dikasih kesempatan dua kali untuk mendengarkan percakapannya atau narasinya. Nah, kalau di IPT-UPN itu hanya satu kali teman-teman. Jadi kita harus fokus untuk mendengarkan saat listening ini. Jangan panik dan pastikan kalian mendapatkan keywordnya kayak yang aku bilang tadi ya. Kemudian time management. Nah, kayak yang aku bilang itu tricky banget ya guys. Structure dan written expressionnya itu sangat tricky. Jadi kalian tuh jangan fokus sama grammar. Aduh ini apa ya? Ini rumusnya apa ya gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa langsung skip. Cari soal yang lain yang bisa dijawab. Kemudian literacy kayak yang aku bilang tadi. Perlu latihan reading supaya kalian familiar bagaimana sih rasanya menemukan inti dari teks yang panjang atau teks yang eh, ilmiah gitu teman-teman. Kemudian sleepyhead ini adalah persiapan sebelum tes. Selalu pastikan kalian mendapatkan tidur yang cukup. Next, please. Oke, nah strategi dari aku itu ada dua tipe ya teman-teman. Dan kalian boleh pilih jalur kalian yang mana. Yang pertama adalah si konsisten. Persiapan dari jauh-jauh hari. Misalnya aku mau tes nih bulan September tahun depan. Misalnya tanggal 23. Maka dari tanggal 1 aku harus udah siap-siap teman-teman. Tanggal 1 sampai tanggal 22 aku harus udah siap-siap setiap hari belajar, belajar, belajar. Itu adalah orang yang konsisten untuk belajar IPT ini. Kemudian persiapan bukan untuk sekedar lolos ambang batas. Jadi kita itu belajar bahasa Inggris itu bukan cuma untuk IPT ini, tapi untuk bagi diri kita sendiri atau untuk keperluan di masa depan. Jadi itu adalah orang-orang yang konsisten untuk belajar dan bukan hanya untuk IPT ini tadi. Nah, caranya itu apa? Yang pertama, setiap hari baca artikel bahasa Inggris. Ini harus dibiasakan ya, teman-teman. Jangan hanya misalnya buka YouTube atau TikTok atau Instagram, buka Reels. Itu menurunkan attention span kita. Jadi coba mulai sering membaca artikel bahasa Inggris, kemudian dengerin podcast, dan belajar grammar. Kemudian ada trik yang kedua yang mungkin paling diperlukan untuk mahasiswa ya. Karena kebanyakan kita itu fokusnya kita mau sidang skripsi gitu loh. Jadi apapun persyaratannya aku mau cepet untuk dapatin gitu. Nah, buat teman-teman yang mau lewat jalur ini tetap boleh, namun ini juga tetap perlu belajar bahasa Inggris eh, dengan menggunakan buku persiapan TOEFL dan bahasa mungkin. Nanti aku akan kasih contoh-contoh bukunya. Kemudian juga kuasai grammar yang paling sering muncul di soal. Jadi kayak kita eh, pakai cara kilatnya aja gitu, teman-teman. Kemudian ada juga eh, tips yang aku pakai nih untuk kemarin dapatin skor 530 itu mempelajari mekanisme scoring IPT dan jadikan acuan mendapatkan skor yang kami inginkan. Akan aku bahas selanjutnya. Next slide, please. Oke, untuk yang mau konsisten belajar dari jauh-jauh hari, ini ada contoh bukunya ya. Ini banyak banget bertebaran di online store gitu ya, teman-teman. Belajar TOEFL kayak gini, The King TOEFL dan lain-lain, itu bisa kalian cari dan harganya tuh nggak mahal. Kalau kalian sering-sering bahas buku-buku ini, bahas soal-soal dalam buku ini, kalian pasti bisa mendapatkan skor yang kalian mau gitu. Kemudian ini adalah contoh dari untuk podcast atau video dalam bahasa Inggris ada TED Education dan BBC News. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin nggak suka ya baca-baca artikel yang terlalu ilmiah atau misalnya terlalu akademik atau berbau politik, berbau ekonomi gitu, kalian boleh baca Quora atau Medium. Ini sangat disarankan ya teman-teman karena ini tuh biasanya tentang pengalaman pribadi seseorang atau tentang opini dan ini sangat menarik untuk dibaca. Kemudian ini British Council dan Duolingo adalah dua aplikasi yang aku gunakan di HP aku untuk ngetes seberapa tinggi sih skor aku. Nah, di sini di British Council ini akan diberikan eh, simulasi tesnya saat IPT dan bahkan ini lebih susah loh teman-teman. Tingkat kesulitan soalnya itu lebih susah dari IPT UPN. Dari IPT UPN. Jadi kalian boleh pakai British Council ini untuk belajar tes kalian itu nilainya udah sampai berapa sih gitu teman-teman? Apakah sudah lewat dari 450? Kalau kalian udah lewat dari 450 di British Council, aku jamin kalian udah lewat dari 450 di IPT-UPN. Next.
Oke, ini adalah hack yang paling penting ya teman-teman buat kalian tahu ya. Pahami sistem penghitungan skor. Dan ini diterapkan juga di UPN teman-teman. Dan aku udah terapin kemarin dan hasilnya jadi bagus gitu. Nah, misalnya jumlah jawaban benar di soal eh, sesi pertama yang listening. Misalnya 50 soal benar, maka skornya adalah 68. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sistem konversi yang standarnya dari eh, EPT itu. Kemudian kalau misalnya di structure and written expression kan cuma 40 soal ya. Kalau misalnya benar 40 soal, maka skornya adalah 68. Kemudian untuk reading comprehension kalau cuma benar 38 misalnya. Nah, skornya adalah 54. Oke, next slide. Nah, misalnya section pertama tadi listening, aku benarnya 43. Misalnya ya teman-teman. Kemudian section 2 di structure tadi benarnya cuma 28. Kemudian di section 3 benarnya 37. Nah, kan tadi 43 kalau di scoringnya standarnya TOEFL itu adalah jadi 60. Jadi 60 ya teman-teman. Kemudian yang structure and written expression jadi 52. Kemudian yang section 3, 37 jadi 53. Semuanya dijumlahkan, hasilnya jadi 165 poin. Dikalikan 10, jadinya 1650. Kemudian dibagi 3, 550. Inilah poin terakhir kalian. Skor TOEFL terakhirnya 550. Gitu teman-teman. Nah, coba next slide. Kalau misalnya teman-teman mau dapatin, aku dapat 450 aja udah syukur gitu ya teman-teman. Kalau misalnya 450 itu minimal skornya adalah 1350. 1350. Nah, ini kalian bisa sesuaikan. Misalnya aku lebih kuat di listening nih, atau misalnya kayak di contoh ini, lebih kuatnya di reading. Misalnya dia 26 soal benar gitu. Nah, ketika dia udah 26 soal benar, dia dapat skor 45. Dan yang lain juga dia usahain 45. Jadi ketika dijumlahin dan dikalikan, dapatnya 1350. Ketika dibagi 3, dapat skornya 450, teman-teman. Nah, jadi kalian itu dapatin harus minimal scoringnya 45 kayak gini ya. 45, 45, 45 di setiap section. 1350. Kemudian dibagi 3 jadi 450. Jadi simple banget ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, kalau aku ya dulu, kan misalnya 21 soal benar di section listening, maka aku usahain 21 itu harus aku fokus gitu. Dari 50 soal, aku 21 soal fokus, dan sisanya kalau aku mau jawab, ya oke jawab. Itu akan nambahin nilai aku. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Itu akan udah memenuhi ambang batasnya aku gitu, teman-teman. Atau misalnya di structure and grammar, aku cari soal yang mudah-mudah aja deh gitu. Tapi minimal harus 21. Jadi aku dapat ambang batas. Kemudian di reading juga jawabin aja soal-soal yang menurut kalian itu lebih mudah dibanding soal yang lain, maka itu udah cukup gitu untuk melewati ambang batas sampai 45 masing-masing section. Itu teman-teman. Next slide. Oke, be familiar with the questions ya. Banyak banget teman-teman aku yang pada tahun angkatan aku itu yang semuanya mencari-cari cara curang, misalnya joke dan lain-lain gitu, atau misalnya menggunakan HP pada saat tes. Itu sangat nggak perlu ya teman-teman. Itu sebenarnya kalian bisa melewati IPT ini dengan cara-cara yang aku sebutkan sebelumnya dan mendapatkan skor itu tanpa joke atau tanpa kecurangan, teman-teman. Asalkan kalian belajar dan familiar aja sama questionnya gitu. Kalian latih-latih bahas-bahas soal supaya kalian paham soalnya gimana sih. Nah, contohnya adalah soal listening. Kamu akan mendengar percakapan laki-laki dan perempuan. Misalnya, si laki-laki bicara. Ini kan kedengaran ya dari bassnya suaranya ya, teman-teman. I miss the morning bus again. Kemudian perempuannya balas, you should try waking up earlier gitu. Nah, pertanyaannya, what does the woman suggest? Apa sih yang disarankan dari woman itu? Suggest itu sugesti ya teman-teman. Jadi dalam listening ini mereka nggak banyak menggunakan kata-kata sulit gitu. Nah, apa sih yang disarankan sama si woman ini? Apa tadi katanya waking up earlier? Jawabannya langsung ada di soal yang B. Kemudian contoh yang kedua, you will hear yang woman, are you going to the seminar on climate change? Terus si cowoknya bilang, I would love to, but I have to work late tonight. Nah, apa yang bisa di-invert, apa yang bisa dirangkum, dan apa yang bisa dikatakan tentang laki-laki itu, apa sih yang bisa kita simpulkan dari laki-laki tersebut? Nah, dia katanya nggak bisa mengikuti seminarnya karena dia harus kerja lembur malam ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next. Yang ini adalah soal grammar ya. Nah, ini memang ada rumusnya teman-teman. Misalnya yang pertama, the manager along with his assistant
blank 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 planning the new schedule. Nah, kalau ini rumusnya adalah orang pertama, walaupun ada asisten di sini ya, orang pertama yang disebutkan itulah yang menjadi subjek dari kalimat ini. Of course, the manager itu pastinya laki-laki atau perempuan, maka jawabannya adalah C yang is. Kemudian yang kedua, each of the students in the class blank 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 given a new textbook gitu ya. Each itu artinya masing-masing. Setiap orang di dalam kelas itu akan diberikan textbook. Maka masing-masing pastinya laki-laki dan em, perempuan ya. Kemudian ini ada tensesnya given, berarti sebelumnya itu adalah have atau has. Nah, karena masing-masing maka jawabannya adalah C yang has. Next. Oke, kemudian ini adalah soal reading ya teman-teman. Contohnya adalah tentang The Great Wall of China. Nah, ini soal teksnya yang pendek aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita baca soalnya, what was the main purpose of the Great Wall? Apa sih purpose-nya? Apa sih tujuannya dari Great Wall ini? Maka kita bisa lihat, kita baca soalnya gitu teman-teman bahwa di sini the wall was built to protect the country from enemies in the north. Dinding itu dibangun untuk melindungi negara dari musuh di utara gitu. Apa sih jawaban yang paling mirip di pilihan yang ada? Yang C, to defend against enemies. Itu teman-teman. Udah kan teman-teman? Oke, next slide. Oke, akhirnya kita sampai di end of the presentation. Kesimpulannya, yang pertama, tidak ada jalan pintas yang legal dan aman. Untuk mendapatkan skor yang kamu mau, perlu kerja keras dan kerja cerdas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pilih gaya belajarmu. Apakah kamu tipe yang slow but consistent atau swift and exact? Kemudian yang ketiga, do it and own your score. Oke, next slide. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Terima kasih buat perhatian teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan aku akan berusaha jawab. Thank you, Danu. Aku balikin ke Danu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Clara atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali ya teman-teman. Setelah dipaparin sama Kak Claranya langsung, mulai dari strategi, tips dan triknya, terus format IPT-nya itu apa aja, itu keren banget ya yang tadi sudah dikasih tahu Kak Clara. Sekarang kita memasuki pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Sesi pertama akan saya berikan selama 5 menit. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kesempatan pertama kami persilahkan kepada Kak Safira. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Danu. Selamat siang Kak Clara. Yang, ya Nah, sorry. aku mau tanya nih Kak. eh Jujur ya, aku kalau belajar masalah grammar itu susah banget Kak. Ini I always use like that. Aku biasanya udah pakai bahasa Inggris, tapi jujur kalau belajar grammar itu susah banget Kak. Nah, menurut Kak Clara nih, apakah ada cara yang lebih efisien buat belajar grammar itu? Walaupun kita udah dari SD, SMP, SMA belajar grammar kan Kak. Nah, for me itu benar-benar susah banget sih. Mungkin ada saran dari Kak Clara? Terima kasih. Langsung dijawab ya Danu ya. Iya, boleh Kak. Langsung dijawab aja.
Oke, thank you Safira. Pertanyaannya ini pertanyaan yang sering banget sih diajukan sama teman-teman aku juga. Nah, memang sebelumnya aku mau tanya dulu deh, Safira, kan grammar itu banyak banget ya, ada tenses, em, kondisional dan lain-lain gitu. Kira-kira kamu tuh yang paling sulit untuk belajar itu yang bagian mana? Karena kan nggak semuanya dari grammar itu sulit. Karena aku lihat tadi kamu juga bisa menggunakan bahasa Inggris dalam speaking gitu ya, Syafira. Nah, kira-kira menurut kamu yang paling sulit itu bagian apa? Yang grammar apa? I think all about that kecuali yang simple past tense. Kecuali apa? Kecuali apa? Yang simple past tense, simple present gitu-gitu Oh, yang kayak tenses kamu masih pun gitu. bisa gitu ya, masih oke gitu ya. Betul. Sebenarnya tenses yang paling sulit dari semuanya sih. Yang lain itu sebenarnya cuma butuh bahas ulang-ulang gitu ya. Kalau kayak aku bilang tadi ya, ada buku yang memberikan kalian itu kesempatan untuk bahas-bahas soal, misalnya nih, soal tentang if kondisional gitu ya, atau misalnya tenses deh, tentang tenses. Misalnya mereka akan memberikan topik tentang simple present tense. Nah, pertama kita harus belajar dulu memang simple present tense itu tentang sebenarnya tentang apa sih? Apakah tentang rumus aja? Apakah itu sebenarnya cara kita berbicara selalu pakai rumus gitu ya? Sebenarnya itu kita sama kayak bahasa Indonesia, Syafira dan teman-teman semuanya di sini tensis itu bukan tentang rumus, tapi tentang bagaimana kita bicara sesuai dengan waktu eh, pada saat itu gitu, atau waktu sesuai yang kita bicarakan, sesuai tentang konteks kita gitu ya. Nah, caranya itu cuma grammar itu sama sekali nggak ada cara instan, kecuali kalau kalian bahas-bahas soal. Kalau misalnya untuk IPT ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau bisa grammar untuk IPT ini, kalian harus sering bahas soal dan sesuai sama topik yang kalian rasa paling sulit gitu, yang kalian rasa paling susah untuk dimengerti. Bahas-bahas soal sebanyak mungkin sampai kalian udah muak gitu, sampai kalian udah tahu, oh gini ternyata ini soal tentang present tense gitu. Kalau soal-soal IPT itu sudah dirancang ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat soalnya, bahas soalnya itu, kalian bisa jawab dalam 1 menit teman-teman. Jadi itu nggak susah sebenarnya kalau kalian udah paham, udah terbiasa sama soal-soal kayak gitu dan sudah tahu rumusnya apa gitu, teman. Gitu Syafira. Pokoknya harus latihan sedikit setiap hari lah ya. Misalnya kalian sediakan 10 sampai 15 menit buat bahas setiap topik yang kalian rasa sulit gitu. Oke, terima kasih Kak Clara. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin saya bacakan aja ya Kak. Ini sudah ada di kolom chat Zoom. Pagi Kak Clara izin bertanya melalui kolom chat. Untuk persyaratan skripsi ini, apakah lebih direkomendasikan untuk mengikuti IPT atau TOEFL di Pusba UPN? Atau apakah semisal kita mengikuti tes TOEFL di luar lingkup kampus dan kita lolos nih dengan skor di atas 450, kira-kira apakah sertifikat tes TOEFL ini masih bisa diterima ya Kak? Mohon jawabannya ya Kak, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Kak Clara. Oke, terima kasih Bayu untuk pertanyaannya. Iya, kalau aku sendiri merekomendasikan untuk mengikuti IPT di UPN. Karena banyak poin plusnya. Yang pertama itu harganya lebih murah dibandingkan tes di lembaga lain atau di kampus lain. Kemudian yang kedua, kalian nggak akan repot untuk mengurus konversi nilainya. Misalnya, istilahnya konversi nilai ya. Jadi kan kalau misalnya udah tes ya, misalnya di UNESA atau di UNER, kalian harus perlu ke Pusba lagi untuk supaya nilai kalian ini disetarakan di UPN apakah diterima gitu teman-teman itu eh, prosedurnya bakal ribet gitu. Nah, atau apakah semisal kita mengikuti tes TOEFL di luar lingkup kampus? Nah, kalau misalnya kalian lolos dengan nilai di atas 450 diterima. Namun seperti yang aku bilang, prosesnya ribet dan eh, ada juga kampus-kampus yang nggak diterima sama UPN. Jadi hanya beberapa. Dan kalau misalnya memang kalian mau mencoba di kampus lain itu, yang aku saranin UNER sama UNESA. Gitu teman-teman. Gitu Bayu. Untuk Kak Bayu, apakah sudah cukup menjawab? Baik. Sama-sama Mungkin Bayu. untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir untuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin silakan bisa menuliskan pertanyaannya kembali di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Untuk teman-teman dipersilahkan.
Teman-teman yang mau bertanya silakan. Dulu itu pada saat aku persiapan IPT itu nggak banyak acara kayak gini loh teman-teman. Kalian beruntung karena ada tim puskap yang uh, adain seminar kayak gini. Jadi kalau kalian mau bertanya silakan gitu teman-teman. Oke, baik. Mungkin ini sudah ada peserta atas nama Nurul Aulia Salsa. Mungkin bisa dipersilakan on mic. Oke. Selamat pagi Kak Clara. Selamat Makasih juga pagi. udah dikasih bertanya, diberi waktu buat bertanya. Di sini saya ini mau tanya, kalau misalnya secara mungkin speaking terlalu buruk banget, enggak yang terlalu buruk banget. Tapi secara listening saya tuh kayak masih kurang gitu Kak, kayak entah dari mungkin mungkin kan ada kan listening kayak dia tuh pakainya tuh British accent atau gimana. Jadinya Kak bingung nih. Terus gimana sih caranya kita bisa ngelatih listeningnya apalagi yang mungkin ada yang pakai tugas listeningnya tuh pakai British accent gitu. Kayak gitu tuh saran kakak kayak gimana nih buat kayak kita itu cepat paham apalagi buat listening gitu Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan listening ya. Yang pertama, kalau tes IPT di UPN itu menggunakan American accent, jadi tidak menggunakan British accent karena British accent itu terlalu sulit untuk dipahami untuk secara bahasa internasional ya teman-teman. Karena bahasa internasional adalah English, American accent. Jadi yang lebih mudah dipahami itu adalah American accent. Jadi kalau misalnya kalian mau berlatih untuk listening, pelajarin aja podcast-podcast atau misalnya news yang cuma listening aja ya tanpa videonya gitu yang menggunakan American accent. Usahakan untuk menggunakan American accent. Kalau misalnya kalian udah temuin, oh ini pakai British, skip aja gitu. Karena kecuali kalau kalian mau belajar tentang British accent, maka ya udah kalian boleh dengerin. Cuma kalau misalnya untuk memenuhi ambang batas IPT ini, pakai podcast-podcast yang menggunakan American accent aja gitu. Nah, strateginya untuk listening pastinya kayak yang aku bilang selalu ya berlatih gitu. Karena kita kan nggak selalu terpapar sama orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris ya, orang-orang yang actively using English gitu. Nah, jadi kan harus membiasakan diri gitu, teman-teman mulai-mulai mendengarkan podcast atau video-video YouTube atau nonton film deh boleh minimal misalnya. Kalian menggunakan subtitle bahasa Inggris, jadi kalian akan terbiasa untuk terpapar gitu ya menggunakan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris secara fluent gitu. Teman, itu siapa tadi Nurul ya? Ya. Pokoknya intinya harus berlatih sering-sering karena kita ini bukan orang yang mother tongue-nya bahasa Inggris, bukan orang yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Jadi kita harus membiasakan diri dengan itu aja sih kuncinya. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang ada pada kolom chat Zoom, saya akan bacakan ya, Kak. Permisi, Kak, izin bertanya. Perkenalkan, saya siswa dong, Kak. Dibagikan tips dan trik anti gugup ketika tes. Kan pada tes TOEFL itu ada waktunya dalam pengerjaan. Melihat detik jam yang berjalan kan pastinya bikin kita gugup ya, Kak. Selain menguasai materi, ada tips enggak? Jangan terhadap jam yang ada gitu, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Kak. Oke, kalau dari aku sendiri, aku sendiri juga masih sering gugup teman-teman kalau ikut tes kayak gini. Pasti keringat dingin ya. Kita itu bukan gara-gara kita itu nggak bisa jawab, bukan karena itu, tapi lebih karena eh, kita mungkin ada rasa takut ya gitu. Kita ada rasa takut apakah ini berhasil untuk mendapatkan ambang batas atau enggak. Atau misalnya ya kegugupan yang normal gitu ya teman-teman yang wajar dan manusiawi gitu. Nah, gimana caranya mengatasi itu? Biasanya aku nggak langsung ngerjain soalnya. Walaupun jamnya berjalan gitu ya teman-teman. Aku aku kasih waktu 5 menit untuk memahami. Oh, soalnya ada segini, aku bisa jawab gitu. Misalnya aku udah pastiin semua perlengkapan aku udah ready dan aku sudah siap mengerjakan. Jadi aku nggak ada hal-hal yang buat aku cemas gitu. Kemudian pastikan kalian nggak berniat untuk melakukan tindakan kecurangan, misalnya kayak eh, simpan HP di kantong atau misalnya eh, mau melihat ke teman sebelah atau gimana pun itu. Jangan ada niat kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang buat kita gugup biasanya. Jadi singkirkan hal-hal yang bisa membuat kita curang atau misalnya
pastikan kalian sudah mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin. Jangan SKS ya teman-teman, sistem kebut semalam. Jadi kayak misalnya besok aku mau tes, aku belajar hari ini. Itu bakal bikin kalian gugup setengah mati gitu ya. Jadi kalian harus kayak aku bilang, nggak ada yang instan. Jadi kalian harus siapkan diri kalian dari jauh-jauh hari, siapkan perlengkapannya jauh-jauh hari. Jadi kalian udah ready pada saat tes. Meskipun gugup itu wajar, kalian bisa stretching gitu ya, stretching tipis-tipis. Kemudian mulai bolak-balik soalnya, terus isi data-data kalian di lembar jawaban. Itu bakal mengurangi gugup kalian. Biasanya aku kayak gitu sih ya teman-teman, karena memang kalau misalnya kalian udah terbiasa sama soal-soal IPT, kalian nggak akan segugup itu pada saat tesnya. Oh, tunggu. Kemudian satu lagi, kalian pada saat itu fokus ya, pada saat tes itu fokus bahwa kalian itu tes untuk mendapatkan nilai yang kalian mau, teman-teman. Jangan biarkan gara-gara gugup itu ruin your score gitu. Itu menghancurkan tes kalian pada hari itu. Jangan gara-gara gugup kita nggak bisa jawab soal. Nah, jadi fokuskan diri kalian, kan sayang uangnya udah keluar ya untuk ikut IPT ini. Kan sayang kalian udah belajar untuk IPT. Nah, jadi jangan biarkan gugup membuat kalian mendapatkan skor yang rendah atau membuat kalian kecewa ujung-ujungnya gitu. Gitu sih dari aku dan. Untuk Kak Siska, apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya berikan kesempatan terakhir untuk teman-teman peserta webinar untuk bertanya. Mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi. Jika jam menunjukkan pukul 9.43, maka waktu sesi tanya jawab akan saya usaikan. Baik, mungkin ini pertanyaan penutup ya teman-teman dari Kak Intan. Permisi Kak Clara, izin bertanya. Untuk Kak Clara sendiri sebelum mendapatkan skor 530, sudah mencoba tes sekitar berapa kali sebelumnya? Nah, setiap percobaan, bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan skornya? Misal meneliti kesalahan atau belajar strategi baru seperti itu. Terima kasih Kak. Mungkin bisa langsung saja dijawab ya Kak. Oke, kebetulan ini tes pertama aku kemarin dan puji Tuhan dapatnya segitu. Jadi aku baru satu kali dapat ikutin tes di UPN dan dapatnya skornya 530. Nah, tapi aku banyak percobaan sebelum itu teman-teman. Kayak aku tadi presentasi ya, ada aplikasi British Council. Itu yang aku gunakan hampir setiap hari sebelum aku tes. Sekitar 2 minggu sebelum aku tes, itu aku pakai tiap hari si British Council ini. Dan itu nilainya meningkat. Kenapa meningkat? Awalnya itu dari 435. Tapi itu kan British Council ya, nggak bisa di-compare sama UPN. Awalnya 435, kemudian 450, dan meningkat-meningkat. Terus sedikit-sedikit meningkat, dan akhirnya sampai ke 460-an kalau nggak salah. Dan akhirnya aku ready untuk ikutin IPT UPN dan dapat skor segitu. Nah, apa strateginya untuk meningkatkan skornya? Aku selalu memahami diriku saat tesnya gitu teman-teman. Misalnya pada saat listening, eh, oh di sini aku kurangnya, aku nggak ngerti apa sih, kenapa? Misalnya aku gugup gitu ya pada saat listening, harusnya nggak gugup. Kemudian yang kedua, pada saat grammar, misalnya, oh ini aku rumusnya nggak tahu, aku nggak pernah bahas soal kayak gini. Nah aku akan bahas lagi setelah tes. Kemudian untuk soal reading, misalnya aku udah jenuh ya membaca teks-teks terus, aku akan belajar lagi sampai aku akhirnya terbiasa gitu teman-teman untuk membaca teks-teks yang panjang, teks-teks akademik kayak gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya kita percobaan gitu ya, walaupun kita misalnya di UPN, percobaan pertama, kedua, ketiga misalnya, kita harus paham sama diri kita, kurangnya di mana, apakah di listening, apakah di structure, apakah di reading, atau misalnya di kegugupan kita sendiri sampai kita nggak bisa jawab soalnya gitu. Jadi kita harus pahami diri kita dan kita cari celahnya di mana, kurangnya di mana, terus disempurnakan lagi di bagian itu. Itu Intan. Baik, untuk Kak Intan apakah cukup menjawab? Oke, baik. Karena usai sudah sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi sekaligus penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Kepada seluruh peserta, mohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing.
Izinkan saya memandu sesi foto bersama pada kali ini. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada operator dan teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa poin notulensi pada pagi hari ini. Tes IP merupakan tes dari unit pelaksana bahasa Inggris dari UPA Bahasa untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris secara resmi dengan rentang skor 310 hingga 677 untuk minimal di UPN yaitu 450, berisi bagian listening, kemudian writing, dan kemudian reading dengan strategi kilat yaitu konsisten dalam setiap membaca artikel, dalam setiap mendengarkan audio bahasa Inggris, seperti menonton film, mendengarkan video seperti di YouTube. Strategi kilat lainnya yaitu cepat tepat dengan belajar menggunakan buku, yaitu ataupun mekanisme lolos scoring IPT. Contoh literaturnya yaitu ada buku ajaran dari yang telah direkomendasikan Kak Clara tadi. Kemudian untuk video berupa Quora, BBC, TED Education, British Council, dan Duolingo. Penghitungan skor yang harus dipahami untuk memudahkan belajar prediksi skor. Dengan minimal skor setiap section harus 450 yang nantinya akan menjadi nilai minimal di UPN sendiri. Kesimpulan pada hari ini yaitu tidak ada jalan pintas yang legal dan aman. Maka kalian perlu belajar ataupun kerja keras dan kerja cerdas. Pilih gaya belajar kalian yang mana yang cocok untuk kalian sendiri. Do it and own it. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara webinar English Proficiency Test Preparation pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, kepada seluruh panitia dan peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Danu Firmansyah Sisnanda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link presensi mohon ditunggu di kolom chat Zoom ya teman-teman. Baik, link presensi sudah dibagikan kepada teman-teman peserta bisa untuk segera mengisi link presensi. Kepada narasumber Kak Clara bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Clara. Terima kasih panitia Puskap dan teman-teman semuanya. Saya izin live ya, Danu. Baik, siap. Makasih Kak. Sama-sama.